Shalom teman-teman semuanya, salve, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi. Kembali lagi dengan saya Marcelin Octavia Yosia. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang tantangan gereja Katolik di era reformasi. Nah, yang pertama itu era reformasi gereja yang terjadi pada abad ke-16. Nah, di sini juga terjadi kritik penyimpangan internal. Nah, di sini Gereja Katolik menghadapi kritik atas perilaku dan tindakan yang menyimpang dari ajaran dan nilai-nilai gereja dari dalam gereja itu sendiri. Nah, ini bisa berupa korupsi, skandal seksual, atau pelanggaran etika oleh para pemimpin gereja pada saat itu. Nah, di sini juga terjadi tantangan teologis dan doktrinal. Nah, yaitu munculnya berbagai interpretasi dan pemahaman ajaran gereja yang berbeda. Nah, serta tantangan terhadap doktrin-doktrin tradisional yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di dalam gereja. Nah, di sini juga terjadi pecahan kesatuan gereja barat. Nah, perpecahan atau perselisihan di antara berbagai kelompok atau aliran di dalam gereja Katolik sendiri, khususnya berkaitan dengan gereja barat atau Katolik Roma. Nah, menciptakan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kebutuhan akan perubahan internal, adanya tuntunan untuk melakukan reformasi internal dalam gereja Katolik untuk mengatasi kelemahan. Nah, meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, di sini pada era reformasi yaitu konteks Indonesia setelah 1998, nah, terjadinya pluralisme dan radikalisme. Nah, Indonesia demokratis dan pluralistik menghadirkan tantangan bagi gereja Katolik dalam beradaptasi dengan berbagai agama, kepercayaan, dan juga ideologi, termasuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang mengancam toleransi dan kerukunan. Nah, keterlibatan sosial dan politik juga terjadi pada era reformasi tersebut. Nah, gereja Katolik di Indonesia terutama, di mana Indonesia ini terlibat dalam isu-isu sosial dan politik. Nah, baik melalui advokasi maupun aksi nyata. Namun keterlibatan ini juga menimbulkan tantangan seperti menjaga netralitas politik dan menghindari polarisasi. Nah, krisis moral dan identitas juga terjadi, yaitu munculnya krisis moral di masyarakat Indonesia seperti kita tahu, korupsi, kekerasan, ketidakadilan, dan juga berdampak pada gereja dan menimbulkan pertanyaan tentang peran dan identitas gereja dalam konteks tersebut. Nah, perubahan sosial dan juga globalisasi. Perubahan sosial yang cepat dan pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan bagi gereja dalam mempertahankan nilai-nilai dan ajarannya di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi. Nah, di era reformasi juga ada yang namanya kemandirian ekonomi umat. Nah, gereja Katolik perlu memikirkan strategi untuk membantu umat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka agar mereka dapat hidup lebih layak dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, tantangan gereja Katolik pada era reformasi ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi, tapi kita bersyukur karena bagaimana tantangan gereja Katolik pada awal adanya gereja Katolik sampai hingga pada saat ini masih bisa bertahan dengan begitu menawannya gereja Katolik sampai saat ini masih berdiri dengan baik. Nah, ini teman-teman semuanya tantangan gereja Katolik di era reformasi. Nah, kita semua sama-sama belajar untuk pembahasan lebih lanjutnya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas. Salve, salam sejahtera, damai dan melindungi. Amin.